Oke, halo semuanya. Selamat subuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang ngedengerin di waktu kapanpun itu. Selamat datang di Data Academy Series. Mungkin perkenalan dulu, jadi kenalin gue Gilbert, Ilmu Ekonomi 2018. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini gue diminta untuk dari teman-teman Kanopi untuk bisa ngisi pembelajaran dikit di Data Academy Series tentang Excel. Jadi untuk pada video kali ini kita akan belajar Introduction to Excel. Nah, mungkin sebagai disclaimer sedikit, jadi tentunya sebenarnya kalau kita berbicara tentang Excel, itu banyak hal yang mungkin bisa kita pelajarin tentang gimana caranya pakai macro VBA atau nggak mungkin gimana kita bisa bikin dashboard atau kayak gimana caranya kita bisa bikin suatu report, belajar berbagai rumus dan sebagainya, dan tentunya nggak bisa semuanya kita cover dalam pertemuan Data Academy ini gitu, dalam berbagai video-video yang nanti teman-teman akan nonton. Jadi untuk kesempatan kali ini, di video ini gue akan lebih banyak berfokus di beberapa tools-tools ataupun mungkin formula-formula yang sering dipakai oleh lulusan ilmu ekonomi di dunia kerja ataupun nanti dimanapun kalian berada. Jadi ini lebih ke arah common-nya aja. Nah, untuk video Data Academy Series kali ini, terutama membahas Excel, akan dibagi menjadi empat part utama, di mana untuk video kali ini, yaitu di part 1, kita akan lebih banyak berkenalan dulu sedikit tentang apa itu Excel dan juga berbagai formula-formula basicnya. Selanjutnya kita akan masuk di part 2, di mana part 2 akan lebih interesting. Kita akan lebih banyak bahas tentang lookup gitu, tentang VLOOKUP, HLOOKUP, atau XLOOKUP gitu. Atau mungkin ada juga kombinasi lainnya, kita bisa juga pakai index, pakai match gitu. Dan juga nggak kalah menarik, nanti di part 2 kita juga akan lebih banyak membahas tentang berbagai tips-tips untuk menggunakan lookup yang tadi. Nah, untuk di part 3 kita akan lebih banyak berfokus tentang penggunaan pivot table, di mana tentunya teman-teman dari yang kuliah lah di ekonomi atau mungkin nanti yang berkecimpung di dunia kerja ekonomi pasti sangat sering menggunakan yang namanya pivot table, di mana pivot table juga kadang jadi standar tes tersendiri gitu untuk masuk ke berbagai perusahaan-perusahaan tertentu. Selain itu, kita akan juga belajar tentang berbagai visualisasi data yang bisa teman-teman pakai menggunakan Excel gitu. Baik itu grafik, kuadran, chart, bar chart, pie chart, atau mungkin grafik naik turun, barcode, dan sebagainya. Kita akan belajar visualisasi di part 3. Dan nggak kalah menariknya, nanti di part 4 kita akan belajar tentang makro VBA. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dikit gimana sih caranya untuk bisa membuat suatu code di Excel sehingga kita membuat tampilan Excel kita jadi lebih menarik gitu, jadi kayak suatu sistem. Untuk part 1 ini kita akan mulai di mana mungkin sedikit perkenalan ya. Mungkin teman-teman semua udah banyak yang mengenal tentang Excel, tapi nggak apa-apa, di sini video ini kita akan belajar lebih mendetail dari dasar dulu untuk semuanya, jadi semuanya bisa sama. Ada perbedaan mendasar biasanya untuk masalah pengolahan data ini, banyak yang pakai Excel, ada juga yang pakai Google Sheet gitu atau spreadsheet lah gitu. Nah, keduanya itu hampir sama, tapi sekilas adalah beberapa hal yang mungkin bisa berbeda. Nah, ini mungkin bisa jadi notes teman-teman antara either menggunakan Excel ataupun menggunakan Google Sheet. Salah satu persamaannya yaitu kedua aplikasi ini tuh baik Excel ataupun Google Sheet itu biasanya memang dipakai untuk mengolah berbagai data-data yang ukurannya mikro gitu. Jadi dalam artian di sini ukurannya nggak yang terlalu banyak, jadi kayak mungkin jumlah observasinya juga mungkin masih manageable gitu. Jadi kayak bisa jadi 1000 atau mungkin pernah waktu itu gue ngolah pakai Excel, Google Sheet itu datanya itu bisa sampai 5000 gitu. Nah, itu masih bisa
sebenarnya nggak ada yang salah sih. Masih kalaupun kita ngolah data yang ukurannya mungkin 1 juta observasi itu juga mungkin masih bisa gitu manageable di Excel. Cuman sayangnya semakin besar jumlah datanya, semakin besar juga ukuran dari file Excel gitu. Jadi makanya biasa akan ada aja kendala-kendala kayak jadinya komputer lelet gitu atau dan sebagainya. Makanya biasanya untuk olah data yang ukurannya lebih makro itu menggunakan aplikasi yang lain gitu, seperti contohnya Stata, SPSS, dan sebagainya. Excel ini tuh cukup menarik karena selain kita bisa untuk mengolah data, kita juga bisa untuk visualisasi data. Visualisasi data untuk yang sifat-sifatnya yang kembali lagi ukurannya sifatnya mikro dan tidak membutuhkan visualisasi yang terlalu berat gitu. Karena mungkin untuk yang lebih bagusnya teman-teman bisa belajar yang lebih advance-nya mungkin bisa pakai Tableau dan sebagainya gitu. Tapi untuk basicnya bisa belajar dari Excel dulu. Dan kenapa Excel dan spreadsheet ini enak? Karena memang entah kenapa ya, kalau seandainya kita belajar Excel dan spreadsheet, ketika kita udah belajar tentang berbagai formula-formulanya atau udah paham tentang logika-logika fungsinya, itu akan memudahkan kita untuk belajar aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kayak basicnya tuh Excel gitu. Nah, di keduanya baik Excel ataupun spreadsheet ini punya logika fungsi yang hampir-hampir sama. Jadi sebenarnya enaknya kalau teman-teman belajar Excel secara tidak langsung belajar juga Google Sheet gitu. Jadi ada beberapa komen-komen yang sama lah gitu, hanya beda-beda dikit gitu. Nah, enaknya juga pakai Excel dan Google Sheet dibandingkan berbagai aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kayak contoh kalau seandainya kita mau ngolah data pakai Stata, kan nggak enaknya kita nggak bisa kolaboratif editing. Dalam artian di sini kalau teman-teman lagi ngedit, orang lain nggak bisa ngedit gitu. Jadi otomatis kalau mau saling kolaboratif, teman-teman harus nge-save dulu, simpan dalam do file, dikirim ke temannya buka lagi do filenya dan sebagainya seterusnya gitu. Nah, gitu pun juga dengan Tableau ya, setahu gue kalau sana, tapi nggak tahu ya kalau sana mungkin pas nonton ini Tableau-nya udah ada yang versi update, udah bisa kolaboratif editing gitu. Atau mungkin berbagai aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi enaknya Excel dengan Google Sheet, kalau Excel sendiri ya, Excel itu kan sebenarnya produk dari Microsoft ya. Dan kalau seandainya produk dari Microsoft itu selalu semuanya bisa collaborative editing. Jadi kalau teman-teman lagi ngedit, itu bisa share juga sebenarnya dengan orang yang lain. Jadi dalam satu Excel yang sama bisa ada banyak orang yang bekerja gitu. Gitu juga dengan Google Sheet karena produknya dari Google itu bisa untuk di collaborative editing. Dan berbagi persamaan-persamaan yang lainnya. Tapi kalau seandainya mengenai perbedaan ya, kadang ada beberapa hal yang membuat Excel dan Google Sheet itu berbeda, seperti format file, di mana kalau Excel itu biasanya bentuknya XLS atau XLSX dan sebagainya. Sedangkan kalau Google Sheet itu beda lagi gitu. Mungkin ini ya yang ngebuat jadinya berbeda kalau seandainya teman-teman lihat ini, jadi gue punya data ya di sini. Di sini itu gue bentukannya masih Excel gitu. Kalau seandainya gue save, bentuknya akan jadi XLSX atau berbagai bentuk-bentuk yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini gue upload ke Google Drive, itu nggak bisa langsung kebaca gitu ke Google Sheet, harus gue convert dulu, ngebuat salinannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue upload kalau misalnya gue upload, dia itu nanti pas gue buka bentukannya akan berbeda gitu. Jadi ini bentukannya XLSX, ini dalam Excel berusaha dibaca di Google Sheet. Nah, mungkin terkadang nih, jadi terkadang nih ada beberapa vektor di Excel nggak bisa kita pakai di Google Spreadsheet, tapi gitu juga kebalikannya gitu. Jadi teman-teman juga harus agak sedikit berhati-hati. Jadi biasa untuk nge-convertnya kalian bisa save as, terus nanti diganti formatnya ke Google Spreadsheet gitu. Nah, selanjutnya juga sama juga seperti yang tadi udah gue jelasin, ada beberapa fungsi yang mungkin hanya bisa bekerja di Excel tapi nggak bisa bekerja di Google Sheet gitu. Kayak contoh untuk beberapa rumus seperti XLOOKUP. Jadi XLOOKUP itu basically kayak lookup tapi dia itu lebih fleksibel gitu. Nanti kita akan belajar sebenarnya nanti di part 2. Mungkin sebagai gambaran aja, kalau misalnya gue buka
Excel biasa, gue bikin XLOOKUP. Nah ini ada nih fungsinya gitu. Ini ada fungsi XLOOKUP di sini gitu. Tapi kalau seandainya di Google Spreadsheet dia nggak ada XLOOKUP gitu. Jadi teman-teman nggak bisa ngelakuin XLOOKUP kalau seandainya di Excel. Di spreadsheet. Nah, gitu juga dengan yang lain. Ada juga nanti gue bakal jelasin dikit lah gitu. Ada yang namanya import range. Import range itu basically suatu fungsi yang hanya bisa bekerja di Google Sheet, tapi nggak bisa bekerja di Excel. Kenapa? Karena Excel itu sebenarnya basisnya lebih ke arah lo bisa ngedit ketika lagi offline juga kan. Sedangkan Google Sheet itu nggak bisa gitu, karena harus online terus. Nah, tapi enaknya karena dia online, jadi ada komen yang namanya import range. Import range itu basically lo bisa sebenarnya nge-import suatu data dari satu file Google Sheet dipindahin ke Google Sheet yang lain gitu. Jadi seperti contoh, ini gue punya satu Google Sheet ya. Let's say gue bikin satu Google Sheet deh baru gitu. Terus gue mau kayak spreadsheet gue terus update gitu. Kalau seandainya data ini ternyata terus bertambah gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gue tinggal ngelakuin import range saja gitu. Jadi di sini ada yang komen yang namanya import range, di mana gue tinggal nge-copy link ini aja, pindahin ke sini, dan seterusnya gitu. Nanti mungkin kalau saya ada kesempatan lebih lanjut, gue bakal jelasin ini. Tapi intinya di sini ada komen namanya import range. Jadi lo bisa nge-connect satu spreadsheet dengan spreadsheet yang lain gitu. Jadi sekeren itu gitu. Tapi kalau saya di Excel, lo nggak ada yang namanya import range gitu. Jadi dia nggak ada comment import range. Jadi kalau lihat nggak ada ininya kan, suggestion-nya gitu. Nah, gitu juga kayak kalau ada beberapa komen juga kayak contoh array formula ini hanya ada di spreadsheet doang gitu, nggak ada di Excel gitu. Excel kalau gue array formula nggak ada gitu, adanya array to text, macray dan sebagainya. Nah, di sini nanti mungkin kalau misalnya diekspor lebih lanjut bakal ketemu banyak lah perbedaan dari Excel dan spreadsheet, tapi secara basic kalau belajar Excel sebenarnya sama juga dengan belajar Google Sheet gitu, jadi akan hanya sedikit doang perbedaannya. Nah, mungkin bagian ini gue nggak akan terlalu dalam ya sebenarnya ngejelasinnya, karena nanti ini nggak terlalu penting lah. Lebih ke arah mungkin lo pada harus agak tahu gitu kayak ini istilahnya apa-apa, karena mungkin kalian ada yang mau belajar Excel lebih lanjut dan belajar dari beberapa search YouTube atau beberapa dari video yang lain dari suatu course gitu. Nah, mungkin ada nih beberapa kondisi di mana kalian belajar suatu course, tiba-tiba orangnya bilang oh adanya di daerah ini gini gitu. Terus kayak lo jadi bingung gitu, ini maksudnya apa gitu. Nah, ini lo mungkin bisa kayak gini gitu, kayak contoh kalau saya ada yang bilang biasa fitur ini adanya di Ribbon Excel gitu. Nah, terus lo pasti kadang ada aja yang bingung gitu, Ribbon Excel apaan gitu. Oh, Ribbon Excel itu sebenarnya bagian atasnya gitu dan sebagainya. Ini mungkin bisa gue cepetin aja ya, sebenarnya bisa gue lanjut gitu. Nah, mungkin kita bakal ngeliat dulu ya beberapa fitur-fitur sebelum kita masuk ke beberapa formula. Walaupun mungkin kayak kesannya sepele, tapi menurut gue banyak sebenarnya anak-anak kuliah yang nge-miss gitu. Miss dalam artian kurang paham dengan berbagai fitur-fitur sehingga nggak bisa terlalu maksimumkan gitu ke fungsi dari Excel atau Excel. Jadi sebelum kita masuk ke formula, mungkin gue jelasin beberapa fiturnya dulu. Kita mulai dulu dari yang paling bawah ya. Di sini paling bawah kan ada sheet tabs dan juga page view gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya mungkin gue bakal banyakin ya bolak-balik dari PPT ke Excel gitu, karena biar lebih ngalir juga gitu. Jadi kita lihat materinya terus langsung lihat prakteknya gitu. Jadi ini data gue tadi. Kita lihat dulu dari sheet tabs-nya gitu. Jadi ini lo fiturnya bisa dapat kalau seandainya lo ngelakuin klik kanan terhadap sheet itu gitu. Ini biasanya kalau lo mau nambahin tinggal nambah di sini aja nih sheet gitu. Let's say kalau seandainya gue di sini aja deh, di sheet baru aja biar nggak ada masalah. Jadi ini beberapa fitur-fiturnya. Pertama ada yang namanya insert. Kalau insert ya udahlah basically nanti lo bisa masukin beberapa hal-hal gitu, kayak contoh lo mau insert kayak
Excel yang lain gitu, atau lo mau nge-import suatu makro dan sebagainya gitu. Nah, terus selanjutnya juga kalau seandainya lo klik kanan, ini juga ada fitur delete sama rename. Ini nggak usah gue jelasin ya. Kalau delete kan berarti yaudah lo mau menghapus suatu sheet. Kalau seandainya rename, lo mau ngeganti nama dari suatu sheet gitu. Bla 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 gitu. Atau kalau seandainya lo males ngelakuin kayak gitu, lo tinggal klik 2 kali aja gitu, dan lo bisa ngeganti gitu. Next juga ada beberapa fitur yang lain kayak namanya move or copy gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu fitur di mana lo bisa mindahin suatu sheet dari satu file Excel ke Excel yang lain, atau lo mau ya basically ngebuat suatu copy gitu dari sini. Jadi lo kalau klik move and copy, lo bisa pilih gitu. Lo mau let's say untuk sheet ini berarti lo mau mindahinnya di file ini juga, data academy underscore data, atau lo mau pindahin ke Excel yang lain yang sedang buka gitu. Dimana di sini untuk file Excel yang lain yang buka ada juga untuk ini book 1 gitu. Jadi lo bisa pindahin ke sana juga gitu. Nah, lo bisa pilih gitu urutannya lo mau taruhnya di mana. Jadi contoh let's say gue mau pindahin ke data academy underscore data, terus gue mau pindahin dia di sebelahnya instruction gitu. Nah, ini lo bisa pindahin langsung, atau sebenarnya lo juga bisa sebenarnya buat kopinya dulu gitu. Jadi contoh gue mau instruction, gue tinggal centangin create a copy, and then ada 2 jadinya. Dia tetap ada di sini tapi ada di sini juga gitu. Oke, gue yakin sebenarnya hampir banyak sih sebenarnya yang udah tahu Excel dalam hal-hal basic kayak gini, tapi gue just make sure kalian semua udah paham gitu. Terus ada juga view code. Nah, view code ini tuh sebenarnya akan ngarahin kalian ke VBA yang mana nanti ini akan kita Visual Basic for Application yang nantinya akan kita pelajari di part 4. Jadi untuk sementara ini kita tutup dulu aja ya. Nanti bakal bergunanya nanti di part 4. Nah, selanjutnya ada juga protect sheet gitu. Jadi gue sering banget saat ngelakuin olah data pakai Excel itu gue ngelakuin collaborative editing, dan kayak ada beberapa sheet yang menurut gue cukup krusial, yang mana kalau seandainya dia error atau keganti secara nggak sengaja itu bakal ngerubah semua formula yang ada gitu. Nah, dan salah satu penyebabnya itu biasa gara-gara kayak ada aja mungkin orang yang ngeakses file lo tapi nggak sengaja ngelakuin suatu perubahan yang cukup krusial gitu. Nah, untuk menjaga itu, lo bisa ngelakuin protect sheet gitu. Jadi di sini basically lo kalau pencet protect sheet, lo bisa masukin kayak let's say password gitu. Jadi nanti orang-orang yang akses Excel ini, dia nggak bisa untuk ngeganti atau ya tergantung dari apa yang lo pilih ya. Dia select di sini, dia nggak bisa selama dia nggak punya password. Atau kalau lo nggak mau pasang password juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus lo bisa pilih nih, sebenarnya lo mau ngekuncinya kunci apa. Lo mau kunci satu file keseluruhan, atau lo mau cuma ngekunci beberapa row-row penting aja gitu. Oke, nanti mungkin bisa diekspor lebih lanjut lagi. Nah, selain ini juga cukup krusial, walaupun banyak yang ngerasa ini sepele, tapi lo juga bisa ngubah-ubah warna-warna yang ada di sini. Warna sheetnya gitu. Jadi untuk just suatu pembeda gitu. Ini cukup krusial menurut gue, karena gue biasanya ketika kerja juga itu gue ngelakuin Excel modeling. Nah, basically kalau kita buat Excel modeling adalah kita membuat suatu model, tapi menggunakan Excel, tapi dengan cara yang lebih rapih gitu. Nah, cara yang lebih rapi itu biasa, jadi let's say nih lo punya raw data, bla 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 bla. Jadi let's say raw data lo di sini gitu, ini data 1 gitu, data 2 dan sebagainya. Ini nih biasanya Excel modeling kayak gini ya gitu. Terus ada juga kayak prosesnya gitu. Nah, kenapa kita biasanya bikin kayak gini adalah karena kita ingin siapapun yang ngebuka Excel ini langsung paham gitu maksudnya kayak gimana gitu. Contoh let's say gue bikinnya jadi kayak gini gitu. Terus ini nanti outputnya di sini gitu. Jadi let's say nanti outputnya adalah pivot table gitu dan sebagainya. Nah,
tentunya akan agak sedikit hambar kalau lo bikinnya jadi kayak gini gitu. Nah, untuk sebagai pembeda, batas, nah itu makanya biasa gue ngeganti warnanya gitu. Jadi nanti akan kelihatan jelas. Oke, kalau seandainya warnanya warna orange, berarti tuh sheetnya tentang sheet ini tentang sheet Rodita. Kalau warnanya kuning, berarti dia tentang proses. Kalau seandainya dia hijau, berarti dia tentang output gitu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, terus selain dia ada juga hide gitu atau unhide. Ini ya sesuai namanya. Ini kalau seandainya lo takut sama juga kalau lo ngerasa ini terlalu banyak nanti tab dari sheetnya ini bisa lo hide dulu aja gitu. Ini nanti orang yang lihat jadinya nggak bisa lihat lagi gitu. Jadi contoh ini gue mau hide, udah gue hide aja jadi hilang gitu. Cara munculinnya gimana? Cara munculinnya lo klik kanan dari sheet yang ada aja, terus lo unhide gitu, dan dia akan ke list gitu apa aja sheet yang sedang di hide. Nah itu lo bisa select, bisa munculin lagi. Ini untuk meminimalisir aja kalau seandainya Excel lo berpindah ke device lain, takutnya device lain ngelakuin suatu perubahan itu, ya daripada ngelakuin itu mending dihilangin dulu aja gitu sementara. Atau biasa ketika lo ngelakuin Excel modeling ada aja kondisi di mana lo ngerasa bagian proses, sebenarnya kan kalau saya lo ngelakuin Excel modeling yang cukup penting itu raw datanya apa dan outputnya bagaimana. Orang tuh malas ngelihat kayak sheet prosesnya kayak gimana gitu. Jadi basically daripada capek, mending proses dan data sheetnya dihilangin dulu aja gitu. Jadi di hide, ya udah jadi kita hanya ngeliatin kayak gini aja gitu. Tapi itu akan depend lagi terhadap kliennya biasa kayak gimana atau kayak lo kerjanya juga bagaimana. Oke, itu intinya heat tabs-nya gitu. Terus selanjutnya ada juga page view gitu. Kalau page view ya sesuai namanya juga ini yang pertama yang bentukan normal yang sedang lo lihat. Yang kedua ini yang bentukan report gitu. Jadi in case hasil Excel lo mau dibikin report ya bentukannya akan jadi kayak gini gitu. Ada header sama ada footer-nya. Kalau lo mau hilangin header footer juga bisa. Ada juga bentukan ini. Page ininya apa sih namanya? Ya page break-nya gitu. Dalam artian kira-kira kalau seandainya data ini mau gua print, bentukannya kan kayak gimana sih gitu. Jadi contoh nih, gue mau ngeprint ini gitu. Tapi gue mau tahu kira-kira dia kepotong atau enggak gitu. Ya udah lo lihat aja kayak gini gitu. Oke, kelihatan nih ini page 1, terus ini yang lain page yang lain gitu. Gitu. Nah, kalau mau let's say nih gue mau bikin semuanya di print dalam satu halaman yang sama, ya udah ini tinggal kalian geser aja gitu. Jadi ini semuanya datanya nanti akan ke print di halaman yang sama. Berarti nanti konsekuensinya angkanya akan kelihatan jadi lebih kecil gitu dan seterusnya. Oke. Terus ya udah ini ada zoom in, zoom out dan sebagainya nanti ya ini nggak usah gue jelasin lah ya.